Cuman berbeda dengan produk kali ini yang akan saya review, yaitu produk epoxy coating Durevole. Jadi kelebihan dari epoxy ini adalah dia permukaannya langsung flat, no gelembung, dan yang paling penting teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya, itu di detailnya ya, untuk di permukaannya itu biasanya kalau epoxy itu rata-rata yang saya temui itu masih ada bursingnya teman-teman. Jadi bursing itu adalah semacam ada kandungan minyaknya gitu ya di permukaannya, biasanya seperti itu. Tapi beda dengan produk ini. Ini no bursing, no gelembung, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Sampressing Art. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial untuk ini ya, untuk finishing. Tetapi di sini finishingnya saya memakai resin epoxy produk dari Durevole ya. Produknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di depan saya ini sekarang sudah ada meja ya, meja resin. Ini sebelumnya sudah saya insulator dulu. Jadi kalau kita mau mau finishing, mau melapisi bagian top coatnya ini ya istilahnya, bagian top coatnya ini pakai epoxy, otomatis ini harus diinsulator dulu. Jadi insulator itu sebetulnya intinya kayu, ini kan ada bagian kayu ya, pori-pori kayu itu harus tertutup. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada gelembung ya kan, terus tidak untuk kekuatan atau daya lekatnya nanti bisa sempurna. Jadi seperti itu ya. Untuk insulator ini saya tidak perlu membuatkan tutorialnya karena sebetulnya pada video saya yang sebelumnya ya kan, itu saya sudah pernah bahas mengenai bagaimana cara treatment atau cara insulator. Teman-teman nanti bisa lihat di video-video yang lain di channel ini ya. Silakan kalian cari saja, nanti teman-teman bisa cari di beranda ya. Oke, langkah yang pertama tentu saja kita siapkan ininya dulu, epoksinya ya. Kalau ini Durevole epoxy coating, tipenya tipe coating. Ini mixing rasionya adalah 2:1 ya kan. Ininya 2, misalkan ini 1 kilo ya, ini kan 1 kilo, berarti ininya 2:1, berarti ininya 500 gram, seperti itu ya teman-teman. Oke, terus setelah itu terlebih dahulu nanti bagian sisinya ini ya, sisi tepi meja ini harus kita kasih lakban supaya nanti pada waktu kita menuang epoksinya di sini nanti tidak meluber ke keluar atau terjajar kemana-mana. Tetapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa posisi meja ini harus dalam keadaan benar-benar rata ya. Kita bisa pakai ini ya, waterpass ya. Ini tadi sudah saya setting, jadi ini sudah dalam posisi yang benar-benar rata. Oke. Oke, itu teman-teman, silakan ikuti terus videonya untuk cara pengaplikasian ini ya, epoxy coating Durevole. Oke ya, jadi di sini nanti untuk volumenya ini dengan ketebalan sekitar 2 mili itu kira-kira membutuhkan 1900 gram. Jadi di sini nanti saya akan mixing ini 1900 gram totalnya ya. Jadi kurang lebih nanti setelah saya hitung-hitung untuk base-nya itu 1300 gram ya kan. Ditambah hardenernya nanti separuhnya berarti 750 gram. Jadi gitu ya hitungannya teman-teman. Sekarang kita mulai untuk mixing. Ini jadi untuk
epoksinya butuh 1 kilo, 1,2 kilo gitu ya. Oke, nah ini kalau bisa ini ya pakai timbangan digital ya, jadi harus ditimbang benar-benar, harus benar-benar ini presisi untuk takarannya, supaya nanti hasilnya bisa sempurna, kerasnya juga kerasnya sempurna ya kan. Oke, jadi di sini saya ingin mengaduknya pakai manual aja ya. Karena biasanya kalau kita pakai bur, karena putarannya yang terlalu cepat, biasanya gelembungnya banyak. Jadi nanti kelihatan mikrobubble-nya nanti akan susah hilang. Jadi ini saya pakai manual gini, seperti ini. Tetapi harus ini ya, dengan catatan ini harus benar-benar rata. Dia harus benar-benar rata. Oke, jadi waktu pengadukan ini ya, diusahakan di bagian tepi dinding wadah ini diusahakan ini dikeruk gini. Jadi karena biasanya resinnya itu menempel di situ teman-teman. Jadi supaya nanti benar-benar bisa tercampur secara homogen atau secara rata. Oke teman-teman, kalau ini sudah dirasa sudah rata ya untuk adukannya, sekarang kita langsung tuangkan saja ke media yang mau kita coating. Pastikan untuk bidang yang mau kita coating ini harus benar-benar steril ya, bersih dari debu dan kotoran, karena nanti kalau misalkan sampai ada debunya atau kotorannya nanti bisa kelihatan. Oke, sekarang kita tuang ke permukaan. Ya, kelebihan dari resin epoksi ini adalah daya ininya ya, daya perataan atau yang biasa disebut dengan self leveling itu benar-benar bagus teman-teman. Beda dengan resin polyester ya. Kalau resin polyester misalkan kita coating seperti ini, biasanya permukaannya masih belum rata. Tapi beda dengan resin epoksi. Kalau resin epoksi ini nanti permukaannya benar-benar rata. Jadi dia akan merata dengan sendirinya. Nah, itu bedanya resin epoksi dengan resin polyester. Oke, jadi ini untuk membantu meratakan ini bisa pakai scrub bisa ya kan, atau mungkin pakai tangan juga bisa, tapi usahakan memakai sarung tangan ya teman-teman ya, untuk safety aja. Nah, jadi ini kita bantu untuk meratakannya seperti ini. Untuk bagian yang belum rata ya kan, kita bisa ratakan dengan tangan seperti ini. Kita tinggal diamkan sampai ini nanti epoksi nanti akan merata dengan sendirinya teman-teman. Jadi memang kelebihan dari epoksi dibandingkan resin polyester adalah untuk daya levelingnya ya, untuk perataannya itu dia lebih bagus daripada resin polyester. Dan untuk hasil akhirnya biasanya untuk epoksi ini langsung mengkilap. Jadi sudah tidak perlu pakai amplas atau mungkin tidak perlu memolesnya lagi. Oke, nah, nanti ini kita biarkan sampai kurang lebih sekitar 30 menit ya, karena ini nanti sudah akan ngegel 30 menit. Setelah 30 menit atau mungkin sekitar 45 menit nanti baru kita buka lakbannya yang samping ini untuk untuk di bagian sisinya. Jadi untuk supaya dia turun ke bagian sisinya. Oke, kalau ini sudah rata ya kan,
Sekarang saatnya kita untuk menghilangkan gelembung yang ada di permukaannya ini. Jadi gelembung atau mikrobubble nanti bisa kita hilangkan dengan memanaskan di bagian resinnya, teman-teman. Jadi sini saya pakai torch gun. Oke. Tapi untuk ngetorchnya jangan terlalu dekat ya, teman-teman ya. Usahakan di atasnya sedikit gini. Jangan terlalu bersentuhan langsung dengan epoksinya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, itu gelembungnya itu langsung hilang. Ya kan? Jadi gelembung yang ada di permukaan itu dia akan hilang dengan bantuan torch gun ini. Oke, ini udah kurang lebih sekitar 30 menit ya, atau sekitar 40 menit. Sekarang kita mulai buka untuk ininya apa, lakbannya yang di pinggir ini. Jadi biar nanti resinnya, epoksinya itu dia akan ini turun dengan sendirinya nanti. Oke.